bedanya aja itu pamira. Ya, pakat sopan santun hana menghargai mengajarkan harus tanya sopan santun. Ya, tata krama sopan santun penting ya, supaya terlambat aktivitas lain. Ya, jadi boleh, hati-hati. Ya, boleh. Timpang kan alam semua naudim belehet. Ya, hati-hati. Ya, lihat kiri kanan, aman jalan. Ya, nah disiplin, penjaga dro, hati-hati lampu merah cukup bahaya. Hati-hati lampu merah, yang genang, anak pun cukup berat. Ya, terlambat drop, nyeblak no merah, maka lain yang hijau. Jadi si mereka benar kejam, berubah dengan jadi makanya sering membawa pada saat segini sekarang nyaman. Boleh nanti pula, ya beri nanti pula pegawai ya dengan yang ada banyak peraturan, ya dengan yang ada nanti kula. Undang. Nanti dari sana nanti dia lagi. Ya hati-hati, penalim tiba-tiba bisa mantung kilometer, ya bisa risikonya. Nah, jadi hati-hati, apalagi bengok, ya mengkarat-karat, ya karena tanya bengok yang perlebawa itu, lihat sholat subuh langsung berangkat, mau kerja mau sikulah, lihat sholat subuh langsung berangkat, karena nyo Aceh darah Islam. Acehnya hukum syariat, berarti menurutnya nazarat tubuh. Jadi minyak nazarat tubuh, mana cocok dengan di Aceh. Ya, jadi urun dengan di Acehnya, jadi wajib selamat tajak kerja atau tajak digula. Pasti hanya terlambat. Terlambat anu yang sampai jadi gula. Ya, betul. Jadi tajak mandung wajib jaga lo. Ya, di balagaan kalian ini pakai helm. Bahkan bapak-bapak ada pakai helm. Ya, mari kita masuk peduli keselamatan, baik keselamatan drone maupun keselamatan saya. Ulun menyongkut hati, pasti malah melakukan kesalahan ditonton oleh ulun ramai atau ditonton oleh keluarga. Ya, jadi pasti tanya malah, karena ditonton oleh keluarga. Nah, jadi mari kita nyoba ya lawan lagi katua anak peduli nya urang yang hana udip ati. Ati kamati kaitu setan. Ya, tiga hana male dinonton liur rame kesalahan. Ya main api, rame kendaraan membahayakan diri sendiri. Ya, jadi bahaya drone. Ya, mandum drone akan rugi. Ya, jadi bunga-bunganya boleh. Layak ke drone, layak ke kau. Peduli ke kau. Mari bersama-sama.
peduli, peduli kedua. Ya, bersama-sama mandung, belum yang intan nanti pula. Ya, hati-hati dan dari tiba-tiba, beda belok tiba-tiba, dan setiap belok kiri, belok kanan wajib lampu lampu samping. Ya, yang ubur-ubur kan beda perlu ikut. Ya, perlu ikutnya dengar red. Ya, dia dah perlu ikut ikat dengan kain panjang. Jauh kain panjang ikat pakai supaya anemia sampai red. Yang karet tu belok. Ya, jadi urut tak jauh aja dan kalau mau itu tak perlu ikut. Okey. Itu satu akan jatuh. Ya, jadi baik. Ya, peduli keselamatan. Ya, bila malu sadar, malu boleh memahami bila berada itu kelancaran, kecepatan, keselamatan dan harus prioritas. Ya, di tempat-tempat itu kumpulan yang harus cari. Ya, tempat penyeberangan resmi. Ya, tempat-tempat sekolah, pelajaran roh yang wajib cari. Ya, mari kita Bandung, tiba-tiba hukum, tiba-tiba apatis, anak peduli, yang kasih tahu kami masa-masanya. Bentuknya Polisi Mupepep ini adalah setelah rapat koordinasi Polri di Jakarta ya, yang dihadiri oleh Bapak Wakapolri, Bapak Gubernur DKI. Jadi waktu itu dalam program bagaimana edukasi publik untuk memberi pelajaran kepada pengguna jalan, sehingga lahirlah kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk mendidik masyarakat seperti penling, penerangan keliling, Dikmas Lantas. Jadi untuk daerah Aceh kita sesuai dengan perintah Pak Wakapolri boleh dilaksanakan menurut bahasa di daerah, sehingga lahirlah bahasa Mupepep. Ya, Mupepep ini kalau memang disingkat memang tidak mempunyai pengertian. Tapi Mupepep ini adalah pengingat rakan. Mupepep untuk mengingatkan pelanggar-pelanggar yang ada di jalan. Jadi pada tanggal 10 bulan 4 tahun 2013, kegiatan ini di-launching oleh Bapak Kapolda, Irjen Pol Herman Effendi. Ya, di-launching. Jadi resmi menjadi kegiatan program unggulan daripada Polda Aceh. Jadi ini tetap sudah masuk dalam kegiatan resmi program unggulan Polda Aceh. Itu. Kalau kita menilai secara respon, nampak sekali. Kita bisa lihat hari-hari dalam 20-30 pengguna jalan, paling-paling satu yang melanggar. Jadi ini sudah nampak kalau respon daripada masyarakat. Dan ini sudah legitimasi. Di mana aja saya lewat, orang sudah mengucapkannya. Jadi dalam arti dia sudah mendukung, baik dalam kelompok perorangan maupun dalam kelompok ramai. Jadi kita melihat setiap saya lewat depan rumah sekolah, anak-anak saja berdiri hormatnya gitu. Jadi diterima. Kalau dalam instansi saya memang, institusi saya memang ini sudah menjadi program unggulan yang masuk dalam laporan bulanan kegiatan. Sebenarnya kalau hambatan-hambatan itu tidak ada karena saya sudah oleh masyarakat sudah ada legitimasi. Namun kita tidak bisa kita namanya manusia. Ada yang pro, ada yang kontra. 2-3 orang pasti ada dalam kelompok yang kecil, pasti ada yang tidak pro. Mungkin itu rintangannya. Berarti kalau dia tidak pro, apa kita bilang dia tidak patuh. Contoh kita bilang, kalau belok harus hidupkan lampu samping. Di depan kita pun dia tidak hidupkan lampu samping. Ini nampaknya dia tidak mendukung. Tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Tapi kalau rintangan-rintangan yang bersifat fisik atau tidak ada. Itu. Dan kalau dalam bentuk rintangan dana, karena saya ikhlas, jadi semua kekurangan itu saya mampu mengatasinya gitu. Saya sudah pernah mendapatkan rekor muri dari Museum Dunia.
saya juga sudah dapat award dari Wali Kota Banda Aceh dan sudah dapat penghargaan dari Kapolda Aceh. Sudah dapat juga penghargaan dari Herman Kastamijaya sebagai inipator. Jadi juga kemarin tanggal 10 November, tepat pada Hari Pahlawan, saya juga mendapatkan penghargaan dari Kakor Lantas Polri. Jadi sudah 5 penghargaan yang saya dapat selama melaksanakan MUPPEP ini. Jadi berarti penilaian di tingkat pimpinan pun atau di tingkat instansi lain juga ada, maka mendapat penghargaan. Jadi sangat bangga kita seluruh Indonesia yang memperoleh penghargaan Kakor Lantas selaku pimpinan tertinggi di lalu lintas cuma Aceh. Jadi kita sudah membawa nama Aceh ke tingkat nasional. Jadi dalam rangka penertiban lalu lintas tentunya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan penyuluhan ya kepada masyarakat agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Antara lain kegiatan yang dilaksanakan adalah contohnya kegiatan sagu sekolah. Kenapa ini sangat penting? Karena memang anak-anak kita ya lebih cepat menangkap dan ingat ya sampai kapanpun ya apabila diberikan pada saat berada di sekolah, yaitu sekolah di masa-masa pembentukan ya SD, SMP, malah TK ya, malah TK pernah diberikan di beberapa tempat di Polres. Ini sudah dilakukan kegiatan ini. Ini kegiatan-kegiatan membimbing ya anak-anak kita agar tetap patuh. Suatu saat nanti kalau sudah besar dia menggunakan kendaraan, dia pasti patuh dan lebih nurut terhadap peraturan lalu lintas. Namun kegiatan-kegiatan lainnya juga tetap dilaksanakan, baik ke SMA, kemudian ke pesantren-pesantren, kita tetap memberikan penyuluhan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti program MUPPEP. Nah, ini yang dilaksanakan oleh AKBP Adnan ya di lalu lintas. Ini juga sangat efektif. Kenapa? Karena bisa menegur langsung ya. Namun tidak memberikan tindakan tapi menegur. Misalnya dia di lampu merah misalnya ya. Dia terus menerobos lampu merah. Namun disampaikan di situ, jangan menerobos lampu merah, diingatkan kembali. Akhirnya orang merasa malu. Tidak akan mengulangi perbuatan tersebut apabila ada lampu merah dan dilihat oleh anggota Polri dan merasa malu dan dilihat oleh orang lain. Kalau di